Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Cina yang berjudul You Are My Sunshine yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Yang Wenjun dan Huang Bin. Yuk langsung aja ke alur ceritanya guys. Di awal film diperlihatkan pada tahun 2008 di San Francisco, Amerika. Di sebuah kapal terdapat seorang wanita bernama Zhao Museng yang bekerja sebagai fotografer keliling. Singkat cerita, waktu telah berlalu hingga di tahun 2015 di mana seorang wanita yang bernama Guan Xianxi, ia adalah seorang asisten dari Zhao Museng. Di sana ia berusaha membangunkan Museng. Setelah 7 tahun menjadi fotografer di Amerika, akhirnya Museng kembali ke Cina dengan menjadi fotografer yang sukses. Pada malam harinya, ketika Museng pergi ke minimarket, ia tak sengaja melihat mantan pacarnya yang bernama Hai Chen, di mana mereka pernah berpacaran sebelumnya selama 7 tahun. Museng berusaha menghindar, namun ia tak sengaja menjatuhkan tumpukan minuman sehingga Hai Chen dan seorang wanita bersamanya yang bernama Hai Yimei melihat kejadian tersebut. Namun Hai Chen langsung pergi dari sana. Saat keluar dari minimarket, Museng dihampiri oleh seorang satpam dan memberikan sebuah dompet, lalu mengatakan bahwa dompet tersebut milik Museng yang terjatuh. Namun sebenarnya dompet milik Museng ada pada dirinya. Ternyata dompet tersebut milik Hai Chen. Saat dilihat terdapat foto Museng saat dahulu, dan di balik foto tersebut bertuliskan You're My Sunshine atau matahariku. Itu berarti Hai Chen masih mencintai Museng. Di suatu malam, Museng pergi minum bersama dengan Xiao, yakni teman lamanya. Di sana mereka mengobrol bersama. Xiao bertanya apakah Museng kembali ke Cina karena Hai Chen. Museng pun menjawab bahwa Hai Chen telah bersama seseorang, yakni Yimei. Di akhir pembicaraan, Xiao pun memberikan kartu nama Hai Chen, yang mana saat ini Hai Chen telah menjadi seorang pengacara. Keesokan harinya, Museng pergi ke tempat Hai Chen dengan niat untuk mengembalikan dompet miliknya. Beberapa saat kemudian, Hai Chen mendatangi tempat kerja Museng dikarenakan dompet ia telah kembali. Namun ada satu barang yang hilang dari dompetnya, yakni foto Museng. Hai Chen mengatakan bahwa foto tersebut adalah untuk sebuah pengingat atas kebodohannya dahulu. Kita melihat kilas balik dahulu saat Museng mengejar Hai Chen dengan memfoto secara diam-diam dan membuat hati Hai Chen luluh atas perjuangan Museng, hingga akhirnya mereka resmi berpacaran. Museng pun terlihat murung, hingga akhirnya asistennya mencoba menghiburnya dengan mendatanginya secara aneh, dan mereka pun berniat berjalan-jalan bersama. Saat di luar, ternyata ada Hai Chen yang sedang menjemput Yimei. Ternyata rumah Yimei berdekatan dengan Museng dan Museng pun kembali murung. Tak selang lama, tiba-tiba Hai Chen datang dan langsung mendekati Museng dengan penuh gairah dan membuat Museng terkejut dan ketakutan. Keesokan harinya, Museng telah janjian dengan Hai Chen. Di sana mereka berdua pergi ke kampus untuk mengingat kejadian dahulu. Di sana juga ia bercerita bahwa profesor selalu membahas kejadian di masa lalu. Sepulangnya, Hai Chen meminta maaf atas kejadian di malam tersebut dan berpamitan untuk pulang. Mereka pun kembali dekat, namun perasaan Hai Chen belum bisa diterima oleh Museng untuk saat ini dikarenakan Museng telah menikah. Mendengar hal tersebut, hati Hai Chen terpotek-potek dan patah hati untuk kesekian kalinya. Dikarenakan penantiannya selama bertahun-tahun, kebohongan yang ia lakukan kepada diri sendiri, emosi dan amarah harus hancur dengan sebuah jawaban Museng. Lantas untuk apa rasa cinta ini masih tersimpan dalam hati selama ini? Museng pun hanya bisa terdiam mendengar keluhan hatinya Hai Chen, karena ia pun masih memiliki perasaan yang sama, namun harus terhalang oleh keadaan yang tidak dapat menyatukan mereka berdua. Hai Chen teringat di masa lampaunya di mana ayahnya bunuh diri dikarenakan bisnisnya mengalami kebangkrutan. Ibunya pun mengatakan bahwa Hai Chen harus mengingat bahwa yang menyebabkan ayahnya bunuh diri adalah wali kota yang tak lain adalah ayahnya Museng.
Untuk menebus kesalahannya, ayahnya Museng pun menawarkan untuk pergi ke Amerika bersama Museng dan semua biaya ditanggung oleh ayahnya Museng. Namun Yicheng menolak karena ia mengingat penyebab ayahnya meninggal dan lebih memilih meninggalkan Museng. Beberapa bulan berlalu, pikiran Museng dihantui oleh perasaan Yicheng. Rasa cinta dan rindu yang dalam selama ini Museng pendam sendiri. Hal itu ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada Yicheng. Namun karena penolakan di malam terakhir itu membuat hati Yicheng beku dan sekeras batu. Bahkan ia tidak menghiraukan pengungkapan rasa dari Museng. Yicheng pun berkata bahwa Museng telah mengkhianati suaminya dengan mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Mendengar hal itu, Museng berkata bahwa ia telah bercerai dengan suaminya. Ia pun bilang bahwa menikah dengan orang lain adalah paksaan dari ayahnya. Jadi mau tidak mau ia harus menuruti perkataan ayahnya. Yicheng pun hanya diam saja. Masa iya sih dia mau kembali kepada wanita yang telah mengkhianatinya? Apalagi statusnya telah menjadi janda. Museng pun pergi meninggalkan Yicheng dengan perasaan yang sangat sedih. Namun sebenarnya perasaan Yicheng itu abadi. Dia selalu setia terhadap cintanya. Dan pada suatu hari ia pergi menghampiri Museng karena ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk kesekian kalinya. Dengan keadaan yang mendadak, di hari itu juga ia langsung menikahi Museng dengan sederhana tanpa adanya pesta. Museng pun terlihat bingung apakah ia harus senang atau sedih. Untuk membuktikan keseriusannya, Yicheng pun memberikan kunci rumah, kunci mobil, dan kartu kredit. Ia pun meminta Museng untuk segera mengemasi barang-barangnya dan tinggal bersama Yicheng di malam itu juga. Dikarenakan masih nuansa pengantin baru, setiap hari mereka berromantis, makan malam romantis, jalan-jalan bersama. Bahkan Yicheng yang bersifat dingin pun ternyata Asoi, bisa itu. Wika. Keesokan harinya, Museng dan Yicheng makan malam bersama. Di sana, Yicheng berhayal saat ia ingin memberikan Museng kejutan. Akan tetapi, saat ingin memberikan kejutan, Museng bertemu dengan keluarganya. Yakni, ia adalah ibu tiri Museng yang bernama Fei Mangwei. Mendengar nama tersebut, Yicheng pun terkejut dan pergi meninggalkan mereka karena ia teringat di masa lalu bahwa ibu tiri Museng pun terlibat atas kematian ayahnya. Tak selang lama, kejutan yang akan diberikan Yicheng pun muncul dan membuat banyak orang terkejut. Museng pun sangat bahagia dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Akan tetapi, Yicheng pun menyangkal dan berkata bahwa kejutan tersebut dari orang lain. Museng yang mengetahui bahwa Yicheng sedang bad mood, ia pun bertanya, apa penyebab yang membuatnya marah? Namun Yicheng pun tidak menjawab perkataan tersebut. Beberapa jam kemudian, Yicheng mendatangi rumah Museng karena ia tidak pulang ke rumah Yicheng. Di sana Yicheng bertanya, mengapa ia tidak mengangkat telepon dari Yicheng. Di sana juga Yicheng melihat sebuah paspor. Ia mengira bahwa Museng akan kembali pergi meninggalkan dirinya. Yicheng pun emosi dan langsung pergi dari rumah tersebut. Namun Museng mencoba mengejar dan memeluknya dari arah belakang. Hingga akhirnya mereka berbaikan dan tidur bersama. Keesokan harinya saat mereka bangun, Yicheng kaget karena sebuah cincin telah terpasang di jarinya. Dan mereka pun hidup dengan bahagia. Singkat cerita, Yicheng menghadiri sebuah acara. Di sana ia terkejut saat melihat mantan suaminya yang bernama Wu Ying berada di sana. Wu Ying juga seorang pengusaha yang sukses, bahkan lebih sukses dari Yicheng. Yicheng mengetahui hal tersebut saat mereka bertemu di toilet. Mereka berdua mengobrol secara serius. Beralih saat Yicheng bertemu pertama kali dengan Wu Ying. Di sana Wu Ying mengatakan bahwa pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak, di mana keluarga Wu Ying telah membantu keluarga Museng saat sedang terlilit utang. Jadi pernikahan mereka bukan pernikahan yang tulus, meskipun Wu Ying mulai menyukai Museng. Wu Ying pun mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya terbatas 3 tahun saja. Itu semua sudah sesuai kontrak antara keluarga mereka. Dan setelah mereka bercerai, Wu Ying hanya bisa mengamati Museng dari kejauhan. Mendengar hal tersebut,
Yi Cheng bertanya apakah Wu Ying masih mencintai Museng dan ingin mengambilnya dari Yi Cheng. Wu Ying pun menjawab bahwa hati dan perasaan seseorang tidak bisa dipaksakan dan merelakan Museng agar bahagia dengan pilihannya. Wu Ying berpesan agar ia mencintai dan menjaga Museng dengan tulus. Mendengar hal tersebut, Yi Cheng pun pergi menemui Museng. Di sana ia menangis dan meminta maaf bahwa ia selama ini telah salah paham terhadap Museng. Andai saja dahulu ia mendengarkan semua penjelasan Museng, mungkin saja ia tidak akan memutuskan Museng dan Museng tidak jadi pergi ke Amerika. Yi Cheng pun akan selalu berada di sisi Museng dan tidak akan kehilangan lagi. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Amerika. Di sana, Museng bertemu dengan temannya dahulu. Di sana, ia melihat album foto dan menyadari sebuah fakta bahwa Yi Cheng pergi mencari Museng selama Museng di Amerika. Mengetahui perjuangan Yi Cheng, Museng pun semakin menyayangi Yi Cheng dan memeluknya. Dan film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.